mungkin saya mau ke Profesor Didin S. Damanhuri bicara mengenai makro. Prof, mungkin meskipun Prof adalah guru besar ekonomi, tapi kan Prof juga menyaksikan bagaimana MK ini banyak menyidangkan kasus-kasus gugatan hukum kan, Prof. Dan kalau kita lihat kan banyak gugatan-gugatannya ini tanda kutip dikalahkan dengan alasan tidak punya legal standing. Misalkan ketika kasus PT yang meminta 0%, saya kira sudah ada 7 orang yang menggugat, bahkan ada yang individual, ada yang juga future calon presiden dan sebagainya, dianggap sidang ini tidak bisa disidangkan karena tidak punya legal standing. Begitu juga dengan MK, Undang-Undang IKN, ada 6 gugatan yang kemudian dinyatakan tidak ada legal standingnya, bukan karena orangnya tidak tepat, tetapi ada masa waktunya yang tadi di Profesor Saiful Bahri jelaskan gitu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kan tentunya juga membuka satu pemikiran ya, pemikiran publik yang jangan-jangan ini juga dianggap tidak punya legal standing gugatan ini, meskipun kita tidak berharap demikian, tetapi mungkin Prof Didin bisa menceritakan apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana MK ini harusnya bersidang, dan apa sebetulnya Mahkamah Konstitusi ini dalam tata negara kita nih seharusnya, Prof. Silakan, Prof. Oke. Makasih. Kalau saya melihatnya bahwa MK ini memang ada peristiwa-peristiwa yang baik yang dulu-dulu ketika zaman awal-awal ya, di mana MK menjadi pilar dari spirit reformasi, Pak Jimli, Mahfud MD dan sebagainya, dan terakhir-terakhir inilah yang kemudian MK ada beberapa yang di luar harapan masyarakat. Tetapi kalau saya melihat yang Omnibus Law misalnya ya, itu kan berarti harapan bahwa MK masih dalam spirit reformasi dan menyuarakan atau menangkap suara aspirasi masyarakat, itu masih berjalan sebenarnya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau saya mengikuti itu bagaimana Muhammadiyah dan Prof. Samsul ya sebagai ketua yang sering menangani judicial review dari Muhammadiyah yang sudah beberapa kali berhasil, saya mendengar tadi jadi ikut optimis gitu. Jadi ikut optimis dalam arti bahwa dari sisi gugatan formil ya, saya kira apa yang telah dicatat oleh Pak Prof. Samsul itu 42 hari bagaimana undang-undang ini disahkan dengan 1 hari penuh hanya tidak ada semacam check and balances dari DPR misalnya. Dan kita tahu walaupun ada ya beberapa upaya dari pemerintah yang disebut dengan partisipasi publik, itu sangat artifisial, sangat artifisial. Dan saya kira MK juga sudah mencatat ini, bahwa dari sisi partisipasi publik sebagai syarat di mana undang-undang ini memenuhi syarat formal, itu tidak memenuhi syarat sama sekali gitu, tidak signifikan lah. Saya punya keyakinan yang sama dengan Profesor Samsul Bahri, bahwa ini akan menjadi pertimbangan Hakim MK bahwa Undang-Undang IKN ini secara gugatan kita secara formil itu juga dapat dikabulkan gitu, dapat dikabulkan. Terlebih lagi sebagai tambahan bahwa walaupun itu tidak terpisah bahwa gugatan secara material di mana tadi disebutkan saksi-saksi ahli juga tidak sempat diajukan, tetapi Hakim MK ini kan juga mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Dari sisi ekonomi misalnya ya sudah lama ya
berbagai pihak termasuk saya menyatakan bahwa APBN kita tuh memang tidak siap gitu untuk membiayai IKN ini yang notabene untuk awal saja 46,6 triliun itu, bayangkan itu hanya sekitar 10% yang siap APBN. Yang diminta itu kan 46,6 triliun. Ternyata dengan refocusing itu hanya 4,6 triliun yang tersedia. Itu pun dengan segala korbanannya dari prioritas-prioritas pemerintah sendiri yang terpaksa dalam rangka IKN ini lalu kemudian hal-hal yang prioritas ditinggalkan gitu, ditinggalkan. Belum suara-suara bahwa IKN ini akan akhirnya ada APBN tapi ada juga investor-investor yang hengkang begitu, dan itu SoftBank misalnya atau dari Timur Tengah itu mengundurkan diri misalnya. Yeah. Lalu kalau demikian dari sisi finansial memang tidak siap gitu, tidak siap. Dan dengan catatan lagi bahwa utang luar negeri kita itu kan pemerintah saja sudah 7.000 triliun sekian. Belum utang BUMN yang 3.000 triliun sekian. Utang dalam negeri yang sudah hampir mendekati 2.000 triliun, BLBI dan sebagainya itu. Nah, jadi saya kira ini akan menjadi problem karena cicilan pokok dan bunga saja dalam APBN sudah menggerus katakanlah mendekati 40%. Nah, dan itu akan terus menjadi 50%, dan kalau itu terus katanya sampai 2045, lalu nasib rakyat akan seperti apa dengan APBN kita itu. Jadi fiscal sustainability itu jelas sudah dirontokkan kalau ini dipaksakan IKN ini. Nah, lebih surprise lagi, ada pertimbangan yang sudah saya sampaikan di Metro TV tentang saya sekian lama di Lemhanas tentang pertimbangan geostrategis, yaitu keamanan, bahwa tempat di Penajam Utara itu sangat tidak memenuhi international security. Dan terakhir ini disuarakan oleh seorang yang namanya Gubernur Lemhanas, Pak Andi Wijayanto. Itu surprise. Beliau ini masternya itu masalah-masalah geostrategis, militer, persenjataan dan sebagainya. Jadi sangat punya otoritatif untuk mengatakan bahwa memang tidak aman IKN di Penajam Utara itu. Jadi saya kira ini dari sisi material juga sangat mendukung. Secara formal juga tadi Prof. Saiful Bahri sudah yakin bahwa ini akan dikabulkan karena partisipasi publik sangat minim, bahkan tidak memenuhi sama sekali menurut saya sih. Nah, apalagi dukungan secara material itu sangat kuat gitu. Finansial, kemudian fiskal, kemudian terakhir ini bahkan tadi international security. Jadi saya terkejut juga itu dengan pernyataan Gubernur Lemhanas Pak Andi Wijayanto yang baru saja dilantik itu menjadi Gubernur Lemhanas, dan beliau ini seorang ahli militer, ahli persenjataan dan sebagainya. Ya, saya kira demikian dari saya. Menarik sekali yang Prof sampaikan, dan ini menambah rasa optimismenya. Jadi Prof sudah menyampaikan secara timing it's not correct, waktunya tidak tepat, secara financing tidak tersedia, dan secara defense nasional juga problematik. Apalagi tadi Gubernur Lemhanas juga sudah menyampaikan. Jangan-jangan Gubernur Lemhanas ini dapat input dari Prof Didin ini. Beliau ahlinya. Saya duluan saja, beliau belum jadi Gubernur Lemhanas waktu itu. Iya. Tapi kalau dilihat dari dana, Prof, yang sudah kemudian dikomitmenkan setidaknya masuk dalam APBN 2022 ini, kalau saya tidak salah angkanya berapa, 23 triliun kah untuk infrastruktur dasar. Ini kan sudah juga berjalan kan, Prof. Artinya pemerintah dalam melihat gugatan KMK ini dia tidak menganggap ini satu hal yang matter, dalam arti ya jalan aja infrastruktur otoritas IKN yang juga berjalan, bahkan sudah bergerak ke sana ke sini, dan terakhir kalau saya tidak salah
kepala otorita ICANN ini bertemu Tony Blair untuk meminta pendapat, saran, dan juga mungkin apa istilahnya alternatif untuk investor yang akan diundang. Artinya yang dilakukan oleh eksekutif ini kan tetap berjalan, Prof. Iya, memang ini mengherankan memang. Tapi saya sih tidak heran gitu. Karena memang kalau lihat dari apa ya, katakanlah behavior pemerintah ini kan sudah biasa ya, bahwa sesuatu yang katakanlah tidak common sense secara akademik ya, berbagai isu di dalam perjalanan pemerintahannya, ya dia tetap saja memberikan keyakinan kepada publik tentang keyakinan mereka dia sendiri. Ya, ini tidak heran. Beberapa kali dilakukan itu seperti itu. Apakah Omnibus Law, apakah lain-lain sebelumnya ya, yang memang seringkali ada kontroversi di dalam menjalankan nah, jadi mengenai IKN itu sendiri ya dibuatlah seoptimis mereka dengan bahkan terakhir Pak Luhut dia tanpa sebuah bukti yang terlalu meyakinkan, dia mengatakan investor Timur Tengah sekarang udah siap membiayainya. Nah, itu kan seperti itu ya selalu, termasuk tadi bahwa ada reportase misalnya tentang istana yang akan dibangun itu, memang ini laporan dari wartawan itu sudah semacam groundbreaking kan, kemudian betonisasi dan sebagainya udah nampak gitu. Jadi entah udah berapa triliun dia alokasikan ke yang sudah dilaksanakan seperti itu. Tapi itu yang mengkhawatirkan justru. Jadi proses proses di MK ini belum selesai, dengan kemungkinan kita juga akan diterima gugatan kita ini, tapi itu akan terus saja untuk meyakinkan berbagai pihak, tentu saja investor lah, yang SoftBank yang sangat diandalkan mengundurkan diri, kemudian juga investor-investor lain setelah SoftBank. Tapi setelah itu ya ini kayak semacam war of information gitu, war of information untuk agar IKN ini dimenangkan. Jadi bukan substansial yang dilakukan itu, bahwa apakah sudah benar dari sisi hukum, apakah sudah benar dari sisi APBN, fiscal sustainability, yang seringkali Sri Mulyani mengatakan ini yang dipertaruhkan oleh pemerintah sekarang ini. Padahal kalau mau jujur, orang yang sangat dekat dengan Sri Mulyani, walaupun orang mengatakan ini ada di pihak lain, Faisal Basri itu sangat dekat dengan Sri Mulyani. Pak Faisal itu sebenarnya cuman disuarakan di luar pemerintah, gitu. Yaitu tentang kekhawatiran APBN ini jebol, gitu. Jebol. Dan ini nasib bangsa ya, dan pemerintah Pak Jokowi sendiri yang harus menanggung. Legacy apa yang akan ditinggalkan nanti kalau ini mangkrak? Bayangkan kalau mangkrak, pertimbangan Pak Andi Wijoyonto secara keamanan ini tidak insecure. Ini dapat dijangkau oleh rudal-rudal dari Korea Utara maupun dari China, gitu. Jadi saya kira ini pemerintah sebenarnya lebih baik memikir ulang lah karena yang disarankan oleh kita kan menunda sebenarnya, ya. Bahwa tempatnya di Penajam, ya itu maunya pemerintah. Tapi soal bahwa ibu kota baru sudah crowded yang sekarang dan perlu apakah Jakarta grid Jakarta ataukah pindah kemana, itu soal Jakarta harus ada
ibu kota yang lebih representatif, itu kayaknya sudah common sense. Tapi perkara apakah sekarang harus dipaksakan dibangun, itu persoalan publik sekarang, gitu loh. Jadi jangan dialihkan bahwa kita juga menolak Jakarta supaya lebih representatif sebagai sebuah ibu kota dari sisi ekologi, dari sisi bahwa diramalkan nanti Jakarta sebagai kota yang akan tenggelam, itu juga kita concern lah, ya bukan tidak concern gitu loh. Jadi saya kira itu yang harus kita bicarakan secara rasional ya, antar kita dan pemerintah gitu. Jadi bukan masalah emosional ya, kemudian dilebarkan kemana-mana gitu. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Prof. Saya kira kita mendapatkan satu tambahan yang menarik sekali ya, dan saya kira ini mudah-mudahan ini juga didengarkan oleh eksekutif. Kan sayang mubazir gitu kalau sudah investasinya sudah keluar tapi ternyata kan hasil keputusan MK-nya kemudian memenangkan penggugat sehingga undang-undang IKN itu dinyatakan batal ya, itu kan jadi wasting of investment gitu ya. Apakah ini menjadi seperti kayak mana Prof, hambalang gitu ya Prof, kan sayang itu. Ya betul. Kita sudah juga harus belajar dari hal-hal yang sudah ya, di mana pemerintah dari waktu ke waktu ada kegagalan seperti itu. Jadi saya kira Pak Jokowi jangan sampai meninggalkan legacy yang nanti bisa merugikan beliau sendiri lah ya, saya kira. Iya. Baik, terima kasih Prof Didin. Silakan Prof. Ya baik, jadi saya kira memang gugatan terhadap undang-undang IKN ini ada 3 pihak menurut saya. Bukan hanya pihak kita aja merasa benar gitu ya. Jadi yang pertama posisi MK sendiri akan diuji oleh sejarah. Apakah MK sebagai hasil reformasi sejak tahun 98 keberadaan ini yang periode terakhir ini, apakah seperti Pak Marwan katakan, apakah mereka bisa mempertahankan posisinya sebagai lembaga yang kredibel di mata publik ya. Jadi sejarah akan mencatat apakah putusan-putusan periode MK yang dipimpin yang menjadi besannya sekarang yang menjadi adik iparnya Presiden Jokowi itu akan dengan hakim-hakim yang lain itu, apakah MK yang memutuskan perkara-perkara secara kredibel. Kita sudah tahu ketika MK dipimpin oleh Jimli Asidiki, Profesor Jimli Asidiki, Profesor Mahfud MD, saya kira publik sudah mencatatnya. Tinggal MK yang periode terakhir ini apakah akan menghasilkan sebuah legacy sebagai MK yang kredibel. Itu yang pertama menurut saya. Saya sebagai political economist akan mencatat itu. Yang kedua bagi Presiden Jokowi. Jadi kalau Pak Marwan tidak memperhitungkan APBN, ya semua kita juga nggak perlu lah. Karena itu adalah masalah material yang itu debatable. Tetapi yang menjadi masalah APBN ini adalah legasinya dari Presiden Jokowi. Jadi karena tadi Pak Saiful Bahri mengatakan, Profesor Saiful Bahri mengatakan yang sudah berhasil beberapa kali men-JR-kan beberapa undang-undang, saya kira memposisikan APBN sebagai legacy dari Presiden Jokowi ini yang kita ajukan untuk mengingatkan beliau ya, apakah APBN dengan pemerintahannya ini nanti bermasalah atau tidak. Itu persoalannya Presiden Jokowi dan sekaligus punya dampak kepada rakyat secara keseluruhan. Jadi bukan perkara soal relevan atau tidaknya buat MK atau pengadilan ini. Dan yang terakhir buat kita sebagai pengaju gugatan, ya. Apakah gugatan kita nanti berhasil mengajukan argumen-argumen formil
yang dipimpin oleh kelompok kami dipimpin oleh lawyernya dipimpin oleh Profesor Saiful, ini akan berhasil gugatan ini dikabulkan oleh MK. Ini persoalan kita, sejarah juga gitu. Jadi 3 pilar ini yang masing-masing ini punya posisi. Jadi saya mengajukan itu 3-tiganya, baik itu sebagai salah satu penggugat maupun sebagai akademisi political economist gitu. Jadi saya juga bisa menulis nanti di media misalnya tentang apa hasilnya nanti akhir Juni ini. Walaupun secara pribadi kalau mendengar dari ketua lawyer kami, saya kira kami optimis lah bahwa ini akan dikabulkan. Gugatan kami entah itu nanti ambigu ataukah tadi istilah hukumnya itu mengabulkan seluruhnya karena petiti ya istilahnya tadi saya nggak terlalu paham, tapi kira-kira yang di luar dugaan bahwa bisa saja sebagai negarawan hakim-hakim MK ini, karena ini adalah pengadilan politik, itu mengabulkan keseluruhan yang di luar dugaan kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Didin, saya kira ini kita sudah di ujung diskusi.